Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya. Sebelumnya kita berbagi bagaimana penggunaan formula count, count if dan count if ya. Nah, selanjutnya di sesi kedua ini kita akan berbagi dan bagaimana cara penggunaan formula sum if dan sum if. Oke, langsung saja teman-teman. Ya, kita dihadapkan dengan sejumlah tabel dan begitu banyak data, ratusan bahkan ribuan mungkin, karena selalu diupdate, ditambah terus menerus sampai ke bawah. Kita ingin menjumlahkannya. Nah, kita ingin jelaskan di sini fungsi sum if dan fungsi sum if. Nanti teman-teman bisa download contoh file lembar kerjanya. Oke. Jadi sum sederhana, sum itu menjumlahkan tanpa kriteria. Tinggal kita pilih di kolom mana yang mau kita jumlahkan. Kita misalkan ingin menuju. Jadi teman-teman lihat ada langsung di toolbar atas atau dengan cara mengetik sum juga bisa. Nah, di sini ada sudah muncul. Atau lebih mudahnya teman-teman tinggal pilih di toolbar atas ini, tinggal kita klik sum. Kita tinggal pilih kolom mana yang mau kita jumlahkan, kolom D. Atau kita sorot langsung. Bisa. Kalau jumlah datanya sedikit kan gitu ya. Nah, tapi kalau jumlah datanya banyak jadi tidak perlu repot-repot. Tinggal klik sum, tinggal kita sorot di kolomnya gitu. Nah, kalau kita ingin misalnya di kolom E, tinggal sum E, enter. Atau juga pengen dua-duanya di 2 kolom, 3 kolom sekaligus kita mau jumlahkan. Nah, tinggal di blok saja. Kan itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sederhana sekali kalau untuk sum. Tapi kalau untuk sum if, nah yang di berikutnya itu untuk menjumlahkan tetapi dengan kriteria tertentu. Apa kriterianya yang mau kita jumlahkan? Misalnya kita sudah sediakan kriterianya di samping sini. Nah, misalnya jalan poros dusun. Jalan poros dusun ini banyak sekali di sini. Banyak, tetapi kalau kita ingin memilahnya secara manual kan agak sedikit repot ya, apalagi datanya ratusan. Nah, tinggal teman-teman sama dengan sum if. Karena ini satu kriteria, kita pilih yang tidak ada S di ujungnya. Klik 2 kali, kita pilih di kolom yang ingin jadikan kriteria. Misalnya kriterianya adalah berdasarkan jenis kegiatan. Kita tinggal pilih di blok sini, teman-teman pisah dengan tanda koma atau titik koma, tergantung komputernya. Terus kita pilih ini, kan gitu ya. Nah, titik koma kembali, lalu bagian mana yang mau kita sum range. Jadi range yang mau kita jumlahkan, tinggal kita klik E. Kriterianya adalah kolom ini, kolom C1 sampai dengan seterusnya ke bawah. Kriterianya adalah kita sudah buatkan di kolom I, kan gitu ya. Nah, kemudian yang kita mau jumlahkan adalah kolom E-nya. Setelah itu teman-teman enter. Nah, mau turun ke bawah tinggal diklik 2 kali kan itu. Nah, jadi sudah terjumlahkan khusus jalan poros dusun 209.572.500 kan gitu ya. Jadi sederhana, ini satu kriteria. Terus misalnya kriterianya dengan cara diketik, tidak dengan cara disorot atau dipilih dari kolom itu. Misalkan kriterianya kan di I4 ya, I4 di sini, yang tadinya di sini kan kriterianya. Atau kita ganti misalnya dengan cara diketik, bisa saja teman-teman diketik. Nah, diketik di sini kita tidak perlu sorot ini misalnya, tetapi harus dibatasi dengan tanda petik 2 di atas. Nah, kita pilih misalnya ketik jalan poros dusun gitu ya. Kita petik, kita enter. Juga bisa. Nah, tetapi kan repot kalau kita dengan cara mengetik, apalagi jumlahnya banyak kan gitu ya. Dibuat saja kriterianya, langsung kita sorot saja, dia akan memilih. Bahkan kelemahannya kalau dengan cara diketik manual, nanti antara yang dipilih dengan yang kita pilih di sini, yang kita ketik manual takutnya selisih, maka dia tidak akan kebaca. Kan gitu. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan sum ifs yang ada S di ujungnya. Jadi lebih dari satu kriteria, teman-teman. Kita ingin menjumlahkan dengan beberapa kriteria, 2, 3, 4 bahkan 5 kriteria. Dia akan bisa jumlahkan sendiri. Caranya seperti apa? Misalnya ada kriteria 1 ini berdasarkan jenis kegiatan, kemudian kriteria berikutnya kita misalkan bikin satu, misalnya contoh desa lah. Misalnya desa Tebas Kuala, kita pilih di sini, kita copy misalnya ya. Bagaimana caranya? Tinggal teman-teman
sama dengan sum if, pilih yang ada S di ujungnya. Nah, ini kita lihat di sini ada sum range. Jadi dia kebalikan dari yang tadi, yang didahulukan itu adalah yang mau dijumlahkan, sum range. Jadi kita ingin menjumlahkan realisasi, tinggal kita klik di sini. Sum range, kemudian diminta apa? Dikasih tanda koma atau titik koma. Nah, pemisahnya apa? Kemudian kriteria 1, kriterianya adalah misalnya jalan akses berdasarkan jenis kegiatan ya. Berdasarkan jenis kegiatan. Nah, kita mau pilih di sini. Ya. Nah, kita sorot di sini terus titik koma, kriterianya ini. Nah, titik koma lagi itu kriteria 1. Dia minta kriteria yang kedua. Nah, kriteria yang kedua diminta. Kriteria yang kedua kita pilih di mana yang mau kita pilih. Yang mau kita pilih adalah di sini, kolom yang begitu banyak di sini, kolom B. Adalah desa, nanti titik koma atau koma, teman-teman pilih ini kriterianya, kan itu. Nah, setelah itu enter. Tebas Kuala, dia tidak punya jalan poros dusun. Nah, kemudian kalau kita mau tarik ke bawah, di sini kan kosong teman-teman, kosong karena tidak punya kriteria kedua, kan nanti malah tidak kebaca. Jadi caranya ini di kunci dengan simbol dolar ya, F4 bisa langsung ya, kita tekan F4 nanti terkunci sehingga pada saat ditarik tetap dia membaca kriteria 1 adalah ini, kemudian kriteria satunya yang kedua adalah ini, kemudian ininya tetap berada di posisi Tebas Kuala, tinggal teman-teman klik 2 kali. Nah, jadi ternyata desa Tebas Kuala jalan poros dusun tak punya, tetapi kalau jalan akses lahan dia punya, ada 189 juta nih Tebas Kuala. Ada akses lahan. Ini 2 kriteria. Dan begitu seterusnya. Kalau kita mau nambah kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 dan seterusnya. Oke, begitu saja teman-teman, sederhana sekali penggunaan fungsi sum, formula sum if dan sum ifs. Jadi hindari pekerjaan secara manual karena memang Excel sudah menyiapkan lebih dari 500 formula. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.